Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Serba Ilmu Euclid Channel. Pada video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam mengenai simbiosis. Nanti kita akan mempelajari 6 jenis simbiosis. Yang pertama mutualisme, komensalisme, parasitisme, amensalisme, netralisme, dan kompetisi. Untuk itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini yang pertama kita perhatikan adalah pengertian daripada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Jadi di sini hubungan ya antar dua makhluk hidup yang hidup berbeda, nanti dia melakukan suatu hubungan timbal balik. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah untuk mutualisme. Simbiosis mutualisme itu sendiri adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, yang satu diuntungkan dan makhluk hidup yang lainnya diuntungkan. Sekarang kalian perhatikan contohnya. Yang pertama adalah bunga dan kupu-kupu. Mengapa mereka saling menguntungkan? Yang pertama, bunga itu dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Ya, jadi kupu-kupu di sini membantu bunga untuk melakukan penyerbukan. Nah, kemudian apa yang diuntungkan oleh kupu-kupu? Kupu-kupu mendapatkan nektar ya yang ada di bunga tersebut. Jadi keduanya saling menguntungkan. Lalu yang kedua, kerbau dan burung jalak. Ya, burung jalak mendapat keuntungan dari tubuh kerbau karena dia mendapatkan makanan dari kutu-kutu yang hinggap di tubuh kerbau tersebut. Nah, keuntungan apa yang diperoleh dari kerbau? Kerbau akan hilang ya, kutu-kutu yang ada dalam kerbau, tubuh kerbau tadi akan hilang. Nah, jadi kedua makhluk hidup ini saling menguntungkan. Sekarang kalian perhatikan untuk contoh yang ketiga, yaitu antara jamur dan akar pohon pinus. Nah, keduanya ini juga saling menguntungkan. Nah, jadi untuk jamur itu sendiri, ya, jamur mendapat keuntungan yaitu mendapat makanan berupa zat organik dari hasil fotosintesis tanaman tersebut. Ya, jadi hasil fotosintesis pohon pinus. Sedangkan akar pohon pinus mendapatkan air dan mineral tambahan di sini ya dari jamur. Jadi keduanya itu saling menguntungkan. Contoh yang keempat adalah buaya dan burung plover. Ya, di sini burung plover mencari makan dengan memakan sisa-sisa makanan yang menyangkut pada gigi buaya. Nah, sedangkan buaya itu sendiri diuntungkan yaitu apa? Karena burung plover juga memakan serangga dan parasit yang mengganggu dari buaya, sehingga buaya di sini terbebas dari parasit-parasit yang ada di dalam mulutnya. Nah, itu untuk adalah hubungan simbiosis antara buaya dan burung plover. Lalu contoh yang kelima adalah ikan badut dan anemon laut. Jadi keuntungannya apa yang didapat oleh keduanya? Ikan badut yang hidup di sekitar anemon laut akan memakan alga dan berbagai hewan invertebrata kecil yang dapat membahayakan kelangsungan hidup anemon tersebut. Ya, jadi dia melindungi dari hewan invertebrata kecil ya yang dapat membahayakan nih. Kemudian keuntungan apa yang diperoleh oleh badut tadi? Ya, ikan badut tadi. Nah, ikan badut sangat merasa diuntungkan karena mereka mendapat makanan yang ada di sekitar anemon tersebut. Nah, itulah jadi keduanya saling menguntungkan. Nah, itulah contoh-contoh daripada simbiosis mutualisme. Kita lanjutkan, simbiosis yang berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis di sini adalah untuk komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu organisme. Namun organisme yang satunya tidak dirugikan. Nah, kesimpulannya yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Nah, sebagai contoh di sini adalah bunga anggrek dengan pohon mangga. Ya, apa keuntungan yang diperoleh dari pohon anggrek? Nah, pohon anggrek itu merambat ya pada batang pohon mangga. Nah, dia untuk apa? Untuk mendapatkan sinar matahari ya dalam membantu dalam proses fotosintesisnya. Nah, jadi pohon mangga itu sendiri pun tidak dirugikan dengan kehadiran daripada pohon anggrek tersebut. Ya, jadi tidak ada unsur-unsur hara yang diambil dari pohon mangga oleh pohon anggrek tersebut. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah ikan hiu dan ikan remora. Nah, biasanya ikan hiu ini berada di sekitar ikan remora di sini berada di sekitar ikan hiu. Untuk apa? Karena dia hanya untuk mendapatkan sisa-sisa makanan di sekitar mulut ikan hiu. Jadi kesimpulannya ikan hiu tidak dirugikan dengan kehadiran ikan remora tersebut.
Lalu untuk contoh yang ketiga adalah udang dan timun laut. Contoh yang keempat adalah katak dan daun, dan contoh yang kelima adalah ikan gobi dan bulu babi. Nah, itulah untuk contoh simbiosis komensalisme. Ya, simbiosis berikutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme di sini hubungan yang menguntungkan salah satu organisme dan organisme yang satu dirugikan. Jadi yang satu untung, yang satu rugi. Ya, kesimpulannya. Nah, contoh cacing pita di dalam usus manusia. Nah, ini sangat merugikan. Ya, cacing pita yang ada di dalam usus manusia. Kemudian kutu yang menempel pada kepala manusia. Nah, ini merugikan. Ya, jadi kutu untung tapi manusia dirugikan. Nah, kemudian nyamuk yang hinggap di kulit manusia. Ya, ini juga nyamuk diuntungkan namun manusia dirugikan. Lalu tikus dan manusia, ya, atau petani dalam hal ini ya. Karena tikus di sini mengganggu tanaman-tanaman yang ada di sekitar atau yang ditanam oleh petani tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah tali putri dan tumbuhan teh-tehan. Nah, tali putri di sini mengganggu karena apa? Dia mengambil unsur hara yang ada di dalam tumbuhan teh-tehan tadi. Nah, itulah pengertian simbiosis parasitisme dan contoh-contohnya. Berikutnya adalah simbiosis amensalisme. Yang mana di sini simbiosis amensalisme itu adalah hubungan antar makhluk hidup yang merugikan satu organisme, sementara organisme lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Nah, contohnya di sini dinoflagellata dan fitoplankton. Contoh yang kedua, pohon pinus dan tumbuhan lainnya. Yang ketiga, brokoli dan kembang kol. Dan yang keempat adalah gulma dengan tanaman padi. Nah, itu untuk pengertian simbiosis amensalisme dan contohnya. Simbiosis berikutnya adalah simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang tidak memberikan keuntungan atau kerugian pada organisme yang terlibat. Jadi, yang satu tidak diuntungkan, yang satu pun tidak diuntungkan. Nah, pada organisme ini, kedua belah pihak tidak akan mendapat pengaruh apapun, baik keuntungan atau kerugian. Sebagai contoh, di sini kupu-kupu dengan kerbau. Karena mereka memiliki kehidupannya masing-masing. Jadi, tidak saling terlibat, tidak saling berinteraksi. Nah, kemudian burung hantu dan kambing. Contoh ketiga, kambing dengan ayam, dan yang keempat adalah ikan lele dan ikan sapu. Nah, itu adalah pengertian dari simbiosis netralisme dan contoh-contohnya. Yang terakhir adalah simbiosis kompetisi. Pengertian dari simbiosis kompetisi adalah hubungan antar makhluk hidup yang bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Jadi dia mendapatkan suatu hal yang sama, ya, yang mereka inginkan. Nah, contoh singa dan harimau sama-sama ingin memangsa mangsa yang sama. Ya, kemudian kambing dan sapi, apabila dalam satu lahan terdapat rumput, maka dia akan memperoleh mangsa yang sama, ya, yaitu rumput tadi. Ya, di sini jadi ada persaingan, ada kompetisi. Lalu lebah dengan kumbang, ya, lebah dengan kumbang. Nah, di sini apabila mereka bertemu, mereka akan bersaing, ya, untuk mendapatkan nektar dari bunga. Nah, itulah contoh-contoh simbiosis yang saya dapat jelaskan dalam video saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan mengenai simbiosis dapat bermanfaat buat kalian dan untuk menambah referensi buat para pelajar yang mempelajari mengenai simbiosis. Untuk itu, saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.